Dance is my life gitu. Ya nggak ada support, jadi memang kalau waktu berangkat battle ya harus nabung dulu. Itu kasih modal sendiri? Betul. Harus ada yang dikorbankan sih untuk mencapai kesuksesan soalnya. The challenge of the challenge itu Jakarta menurutku. Karena Jakarta keras kan. Nah, sebagai dancer harus terus berevolusi. Jadi kalau bola ada World Cup-nya, ini dance juga ada World Cup-nya. Dulu ini kita ngomong. Terus. Oke. Iya malah bener nih. Oh gitu. Hal apa? Gitu. Iya. Jadi abis podcast ini kita langsung ke BSD nih belanja. Mau beli ya? Beli dong pastinya dong, lampu Di oleh. rumah ganti semua. Ganti semua. Ibu, Bagas pulang, Bu. Kamu pulang, Le. Web series. Lalu kamu kemana aja, Le? Pak Bagas pulang, Pak. Review. Unboxing. Hanya di Big Channel. Akhirnya balik lagi di Big Channel Podcast Support by Noise. Bersama saya Aisyah. Podcast ini adalah salah satu playlist dari Big Channel yang dimana membahas hal-hal menarik dan unik. Bicara untuk hal yang unik, tentunya banyak hal yang bisa kita bahas. Salah satunya ada di musik dan dance. Dance dan musik pun gak asing lagi di telinga kita. Siapa saja dan dimanapun pasti gak asing dengan musik dan dance. Musik dan dance bisa menjadi makanan sehari-hari kita. Bahkan di media sosial seperti TikTok pun sudah melekat dengan musik dan dance. Tentunya kali ini Aisyah gak sendirian lagi. Aisyah di sini bersama dengan Kak Semi. Yeay! What's up? Kita dulu. Bang! What's up? Kak, apa kabar Kak? Baik. Apa kabar? Baik, Aisyah? Baik Oke. dong, pastinya. Yeah. Kak, Kak Semi itu biasanya kan ngedance ya? Ya, saya dancer. Kak Semi biasa dipanggil Semi Blank kan ya Kak ya? Biasa stage name, istilahnya stage name, nama panggung. Nama panggungnya Semi Blank Semi Blank gitu, ya. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa sih Kak? Nama aslinya Samuel Bernard Soplanit. Oh Gitu. gitu. Kakak bukan orang Jawa kayaknya ya? Jawa mix dengan Ambon. Oh. Kak Semi Blank ini biasanya dancernya di bidang hip hop sama Ya, stylenya lebih bisa dibilang freestyle hip hop atau popping juga bisa. popping ya. Iya, Popping popping. tuh yang kayak kaku-kaku gitu. Kata-kata robot-robot gitulah. Ya. Wih, keren banget. Konslet-konslet itulah pokoknya. Kak, biasanya Kak Semi tuh selain dance ngejuriin juga kan ya? Ya, puji Tuhan udah mulai ngejuri di 2010 lah kurang lebih. 2010. Ya, traveling around Asia sama mancanegara lah, beberapa negara juga. Wow, keren banget. Ya. Berarti bisa dibilang dancer dan juri internasional, Ya. guys. Bener ya? Ya, bisa bilang gitu. Keren banget. Kak, selama pandemi, gimana nih Kakak biasanya ada kendala atau apa gitu nggak? Lumayan struggle, cuman karena sebagai dancer harus terus berevolusi, maksudnya evolve terus, makanya kemarin online semua kan, jadinya harus bikin banyak program untuk bisa ya survive lah di pandemi 2 tahun kemarin. Tapi bisa, akhirnya bisa. Hebat, Kak Semi hebat banget. Kak, Kak Semi tuh mulai dance dari 2003 ya? 2003 betul, di Malang waktu itu. Di Malang. Jadi awalnya belajar breaking dulu, b-boy. Kalau Aisyah tahu yang kepala di kaki, kaki di kepala gitu lah. Pokoknya yang guling-guling di bawah, itu dulu sempat belajar juga, baru berpindah ke style yang lain, gara-gara nonton Michael Jackson. Siapa yang kenal Michael Jackson kan? Iya benar. Ya, pasti Kak, itu dia. itu berarti kalau kepala di bawah berarti Kakak sering kena maksudnya
sakit gitu. Ya rawan capek sih, keseliu. Kalau Keselio pemanasan gitu pasti kan? keseliu. Tapi kalau kita pemanasannya bener ya aman-aman aja gitu. Yang Aisyah tahu nih, kakak kan sering akhirnya Kasem menjuarai beberapa Yap. dance internasional. Ya kompetisi di luar juga. Kompetisi Betul. internasional. Biasanya Kasem tuh udah berapa banyak sih? Udah sampai berapa kompetisi yang Kasem jalanin di luar negeri? Internasional ya. Ya banyak sih, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin berkesan kayak misalnya sempat ke Paris, sempat ke Taiwan jadi nomor 4 sedunia pernah World Cup. Jadi kalau bola ada World Cup-nya, ini dance juga ada World Cup-nya. Waktu itu kebetulan di nomor 4 seluruh dunia. Jadi kalahnya cuma gara-gara sama Jerman doang. Jadi di 4 besar itu ada Taiwan, Jerman, Prancis sama Indonesia. Gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri. Cuman ya beberapa kompetisi memang berkesan. Cuman yang paling berkesan mungkin di Taiwan, terus di Cina kemarin sempat di Battle of Wuteng itu juara satu. Juara satu. Iya, juara Wah, satu. keren banget tuh. Kategorinya popping, jadi yang patah-patah tadi. Ya semuanya punya ini sih hal yang berkesan juga pastinya. Terus sih. Cuman banyak banget kompetisinya. Nggak kehitung udah. Nggak kehitung ya? Iya, itu dia. Kalau menurut Kasem, Yap. dance itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya pribadi sih dance itu lebih ke seni pastinya, seni olah tubuh dan koneksi kita dengan musik pastinya. Karena kalau nggak ada musik ya susah untuk ngedance ya. Jadi makanya sangat-sangat relate antara musik sama dance. Makanya sangat appreciate banget karena dulu kan juga saya main musik juga. Jadi ya ada koneksinya lah antara musik sama dance itu udah erat banget gitu. Udah kayak semi nafas lah, kayak nafas banget. gitu. Nafasnya Kasemi ya? Wow. Jadi Nafas, dalam banget, guys. dalam. Nafasnya Kasemi. Keren banget ya. Iya. Tapi Kasemi dilihat-lihat mirip Glenn Fredly ya? Ya, mendiang ya. Salah satu inspirasi juga pastinya. Ya. Karena sama-sama dari Ambon kali ya? Iya betul. Sama-sama Ambon. Ya. Yang manisnya Kak. Manisnya. Terus kalau menurut Kasem, Yap. kalau di Indonesia nih perkembangan dance tuh udah kayak gimana sih? 10 tahun 5 tahun belakangan berkembang banget sih. Apalagi kan platform udah banyak, ada TikTok, ada Reels gitu kan. Jadi banyak teman-teman dancer yang baru juga bisa nunjukin, maksudnya apa ya, skill dance-nya dia. Nggak harus, kalau dulu kan nggak ada, dulu kan Friendster kan, Facebook, jadi ya terhalang itulah. Cuman sekarang perkembangan YouTube juga udah makin keren banget. Waktu kita mau cari tutorial, mau nyari how to do ini udah banyak gitu, jadi nggak susah gitu. Makanya perkembangan juga slowly but sure, maksudnya mereka berkembang terus. Jadi karena gini, menurut saya ini penari Indonesia itu sangat kompeten dan potensial. Jadi masalahnya cuman mau fight atau enggak, itu aja. Karena kan masing-masing orang punya jiwa fight yang berbeda-beda. Berani nggak kayak jatuh terus untuk bangun lagi gitu. Berarti Kasem pernah jatuh banget? Sangat jatuh. Masuk ke bawah tanah mungkin ya. Iya, pas pandemi kali ya? Ya enggak, sebelum itu juga pernah kayak hampir give up, cuman karena punya misi untuk bawa nama Indonesia ya maju lagi aja gitu. Itu nothing is impossible soalnya, pasti bisa. Gitu. Isa juga mau tanya sih, sebenarnya penasaran banget sih. Jadi awal-awal mulai karirnya Kasemi kan pasti nasional dulu dong. Nasional dulu, betul. Nasional dulu. Itu udah sampai mana aja atau memang udah semua kota di Indonesia kakak udah pernah battle di situ? Pokoknya waktu awal karirnya tuh dulu ada acara bergengsi banget, mungkin di era 2006 gitu ya, namanya Les Dance di salah satu stasiun TV juga. Itu yang Semi juara nasional 3 kali berturut-turut itu. Wow. Nah setelah itu baru mulai namanya naik pelan-pelan, baru Semi langsung menatap ke luar negeri. Kalau udah nasional udah, berarti tujuannya sekarang internasional gitu makanya. Cuman kalau keliling Indonesia udah lumayan sih, Papua udah, Ambon udah, kemarin ke Banjarmasin baru pulang juga. Oh, wow. Ada beberapa kota yang mungkin belum ya, cuman aku pengen sampai semuanya, kalau bisa dari Aceh sampai Papua bisa aku datengin semua gitu. Aisyah dengar Kasemi itu single kan, maksudnya nggak Single fighter. Single fighter ya? Solo karir sih sekarang. Iya betul. Berarti nggak ada manajemen dong Kak? Nggak ada, dari saya pribadi gitu. Nah itu mula-mulanya kan Kasemi, yang Aisyah tahu Kasemi Iya. dulu di Malang. Betul. Terus ke Merantau ke Surabaya. Baru Pindah ke Jakarta gitu. pindah ke Jakarta. Iya. Betul. Terus itu kenapa tuh Kak? Kok maksudnya dari Malang, kan Malang udah bagus ya menurut Aisyah ya? Iya. Kenapa pindahnya ke Surabaya?
Malang mungkin karena apa ini jauh dari maksudnya kota-kota besar juga. Saya ini pengen rasain challenge yang baru di Surabaya. Di Surabaya kurang challenge, pergi ke Jakarta. The challenge of the challenge itu Jakarta menurutku. Karena Jakarta keras kan. Jadi kompetitif banget, makanya saya pengen sekompetitif apa sih sebenarnya Jakarta. Jadi aku pengen rasain itu sih. Dan emang ternyata kompetitif. Wow. Jadi sikut-sikutannya emang wah luar biasa. Tahun Tapi berapa tuh, Kak? 2013. Terus kenapa Kak Semi pilihnya dance? Wah, lebih dance milih saya kayaknya. Oh gitu. Ya, kayaknya dance yang milih saya. Karena awalnya kan hobi, kalau habis itu jadi passion kan. Terus aku mikir kalau kerjaan yang paling enak tuh ya kerjaan yang paling disukain. Yang kita sukain maksudnya ya dance emang. Jadi kayak sudah nggak bisa kemana-mana ya. Dulu udah nyoba banyak, udah mau coba jadi rapper, udah main streetball, basket juga. Rapper juga udah? Udah, terus karena keluarga kan penyanyi juga tuh. Nyanyi juga udah, cuman nggak rasa, apa ya, di zonanya itu baru di dance aja. Makanya langsung udah dance aja gitu. Oh, Betul, oke. Keren banget ya. Dance is my life, gitu. Kak, kalau menurut Kak Sam, gimana nih perbedaan dance di luar negeri sama dance di Indonesia? Kebetulan kan di luar negeri yang Aisyah tahu dance itu udah wow banget ya. Ya berkembang banget ya. Berkembang banget. Di Indonesia kan masih agak apa ya? Bukan nggak dikenal sih, sebenarnya dikenal tapi masih kurang berkembang. Nah, kalau menurut Kak Sam sendiri gimana? Ya pasti ada perbedaannya pasti antara negara lain sama Indonesia juga pasti ada perkembangannya. Maksudnya kalau luar negeri kan pasti memang banyak disupport sama banyak pihak dan pemerintah juga. Nah waktu zamannya Semi dulu emang ya nggak ada support, jadi memang kalau waktu berangkat battle ya harus nabung dulu, habis itu berangkat gitu ke luar negeri untuk compete, itu sih. Berarti dulu Kak Sam kalau mau battle sampai yang juara 1 tadi, itu Kak Sam modal sendiri? Betul. Jadi memang pakai duit sendiri, nabung sekian lama baru bisa berangkat ke, misalnya targetnya mau ke Taiwan misalnya, ya harus nabung dulu tuh, ke Jepang baru nabung dulu baru bisa berangkat. Cuman sekarang udah better kok, maksudnya di 2019-an, 19 udah ada support pemerintah juga, slowly, jadi bisa diberangkatkan, kayak ada wadah nasional juga yang bisa memberangkatkan ke level yang internasional gitu. Jadi sekarang udah better. Hopefully ke depan makin baik dan juga makin berkembang. Itu sih. Iya. Cuman hebat banget sih Kak Sam, sampai maksudnya dari awal mula udah modal sendiri, apa-apa sendiri, sampai juara 1 di negara orang pun Kak Sam modal sendiri. Harus ada yang dikorbankan sih untuk mencapai kesuksesan soalnya. Betul. Ya semoga aja ya pemerintah dan nonton podcast kita jadi bisa dikembangin lagi untuk dance-nya, untuk bisa berkembang lebih pesat lagi gitu. Aku juga baru ingat Kak Sam ini dulu pernah ngajarin salah satu ini ya, siapa namanya yang kecil? Oh, si Brandon. Iya. Di acara Indonesia Mencari Bakat. Indonesia Mencari Bakat. Betul. Gitu. Berarti kan udah kelihatan banget kalau di Indonesia ini banyak banget anak kecil, bahkan anak kecil lah ya. Potensial dari kecil-kecil ya, betul. Dari kecil Banyak banget. Banyak banget, sangat banyak. Gitu. Biasanya kalau Kak Sam mau kompetisi nih di luar negeri atau ya ada kompetisi lah gitu. Betul. Kak Sam biasanya buat persiapannya berapa lama? Misalkan lombanya bulan depan nih. Jadi bulan ini full persiapan sebulan itu. Sebulan. Jadi sehari bisa 4 sampai 6 jam latihan. Oh. Gitu. Ya karena emang lawannya kan bukan yang ringan-ringan, pasti berat-berat, apalagi dari negara lain yang kita nggak tahu skillnya seberapa gitu. Jadi harus siap dulu mental, skill juga harus siap, jadi waktu battle udah tinggal pat gitu aja udah. Gitu. Tapi boleh diceritain nggak sih Kak, kalau misalkan Kak Sam dulunya tuh sejarahnya lah tentang Kak Sam yang dari down banget sampai sekarang udah ya sudah seterkenal ini gitu, suka dukanya. Kalau duka mungkin kayak lebih ya nabung tadi ya, cuman sukanya ya melihat hasil dari jeripaya, terus melihat generasi muda juga sekarang makin berkembang juga. Senangnya saya di situ sih. Jatuh sering, cuman ya pelan-pelan pasti bangkit lagi. Itu sih. Suka duka wajar sih Kak. Gitu. Oke, keren banget sih Kak Sam. Benar-benar keren banget.
Kita minum dulu. Boleh. Kita tos dulu, Cheers. Ini kayaknya udah mulai aus kita ya, Kak. Ya. Alright. Kak Sam, Ya. Kak Sam tuh ribet nggak sih kalau misalkan latihan harus pindah-pindah? Nah. Pasti kan latihan nggak mungkin di satu tempat dong. Iya, aku pindah-pindah jujur ya. Iya kan? Sekarang di rumah, abis itu aku pindah ke tempat kayak latihan yang di tengah-tengah, misalnya Cypher di mana gitu, atau nggak cari pas teman latihan juga barengan, itu sih. Tapi nggak ribet, Kenapa tuh? karena saya ini selalu pakai speaker dari Noise. Ini udah kayak Wow. apa istilahnya zaman sekarang itu bestie kali ya, bestie. Bestie. My brother, my Wow. bestie gitu. Jadi aku pakai speaker Noise ini. Karena kan emang portable kan, jadi ya harus gampang dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi saya ini nggak ini siapa apa ini? Nggak ribet lah maksudnya. Nah ini kan enteng banget kan. 1 jari 2 jari juga bisa niru. Jadi enak banget kalau dibawa kemana-mana. Jadi pas waktu di rumah enak, dibawa ke tempat lain juga gampang aja gitu. Kak Nggak Sam ribet. juga ngajar juga kan? Ngajar juga pakai ini, jadi Pakai itu juga? Iya. Wow. terus yang bikin saya senang adalah ya suaranya. Karena kan kalau dancer penting banget musik yang enak ya, harus ditunjang sama speaker yang keren juga. Nah ini kebetulan kalau saya suka dari Noise ini, bassnya itu clean, sama detail musiknya juga kedengeran. Gitu. That's why I choose Noise itu. Nice, hari guys. Aku juga mau tanya nih ke Kak Sam. Kak Sam udah berapa lama sih pakai Noise? Masuk 3 tahun ini. 3 tahun. Ya on the way to 3 years. Yeay, Yes. 3 tahun guys pakai Noise, Ya. ya kan? Kak Sam, Yes. jadi katanya Noise sama Kak Sam itu mau bikin giveaway ya? Bener banget guys ya. Jadi Noise X Semi Blank akan bikin giveaway. Kayaknya juga bisa ikutan. Serius? Ini gampang banget. Oke. Teman-teman yang suka dance, hobinya dance, hobi joget, cukup posting IG Reels dance kalian, challenge, jadi maksimal 1 menit. Terus temanya kemerdekaan, karena kita akan menyongsong 17 Agustus nih. Terus boleh pakai kostum yang tentang merah putih, ataupun musiknya mengandung unsur kemerdekaan, pokoknya bisa pakai itu. Follow harus akun saya semi.blank, terus noise_indo, terus hashtag juga jangan lupa ada Noise Indo, ada Noise X Semi Blank, sama HUT RI 77. Terus uploadnya sebelum tanggal 21 Agustus 2022. Pengumuman pemenang akan diumumkan di Instagramnya Noise_indo dan akun saya pribadi juga. Wow. Gitu. Keren banget ya. Yap, Terus yap. hadiahnya apaan Kak Sam? Yakin mau tahu hadiahnya? Iya. Sudah siap belum? Siap. Tapi nggak semangat. Siap apa nggak? Siap. Oke. Kira-kira ada di sini nggak? Kira-kira ada di sini nggak? Kira-kira? Ini. Salah. Apa tuh, Kak? Jadi yang pertama kita punya 899 Hive S. Wow. Satu lagi bergeser sebelah kiri langsung tunjukkan. Serius? Ini? Ya, itu Yang namanya apa? Hive B? Hive B. Wow, keren banget. Yang ini tuh udah keren. Apalagi yang ini dan yang itu. Jadi teman-teman dance, don't miss it. Keren Oke, don't banget miss ya. it. Jadi guys, jangan lupa follow dan tag IG-nya Kak Semi Blank. IG-nya tadi apa Kak? Semi.blank. @semi.blank Ya. dan noise_indo. Ya. Dan juga jangan lupa berikan hashtag noise_indo, noise X Semi Blank. X Semi Blank dan HUT RI. HUT RI 77. Terus diupload sebelum tanggal 21 Agustus gitu. Nanti pemenangnya akan diumumin di noise_indo dan Semi Blank Iya, ya. betul. Betul. Itu. Oke. Keren banget hadiahnya Kak. Siapa nih yang nggak mau ya kan? Aduh, saya juga Aku pengen mau, sebenarnya. aku mau ikutan. Oke guys, cukup sekian podcast dari kita. Saya Aisyah. The one and only Semi Blank. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Please welcome Semi Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. It's Fresco. On the block, every other day another drop. 16 bars, 24 pop, 44 song. Give me what you got. I'm in the driving cars, push up off the lot. I'm in the shut down just so I can shop. If you need it, I could get it. Tell me what you need, you know I get 'em by the flock. I call my homie Black, meet me on the app. I hit wash heights with the money in the bag. We in the big spin and see my pippin' never drag. Find me with different women that you never had. For those who say they know me, know I'm focused on my cream. Player, you come between, you better focus on the. I keep it so mean, the way you see me lean. And when I say I'm hot, this is what I mean. This is why I'm hot. This is